Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cara untuk menentukan entalpi suatu reaksi. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang termokimia secara umum ya. Udah belajar juga jenis-jenis entalpi itu apa aja. Ya kan? Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara menentukan reaksi entalpi dari suatu reaksi. Salah satunya itu ada dengan cara hukum Hess. Gitu. Jadi di hukum Hess ini katanya entalpi suatu reaksi ini dia tidak bergantung pada proses berjalannya reaksi atau jumlah banyaknya tahap-tahap suatu reaksi, tapi hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir suatu reaksi. Gitu. Jadi contohnya di sini, misalnya ada reaksi A ditambah B, kemudian dia menghasilkan C dengan entalpi sebesar delta H1, ya kan? Kemudian si C ini dia bisa menghasilkan D dengan entalpi sebesar delta H2. Gitu. Berarti dari A ditambah B dia menghasilkan C kemudian menghasilkan D. Nah, tapi A ditambah B ternyata bisa juga dia langsung menghasilkan D dengan entalpi sebesar delta H3. Gitu. Nah, di sini ini kan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya A ditambah B menghasilkan C, kemudian menghasilkan D, ini kan ada tahap-tahapnya ya. Kemudian ternyata ada juga yang A ditambah B menghasilkan D, bisa langsung dia. Nah, di sini kalau berdasarkan hukum Hess, ternyata jumlah entalpinya itu sama aja. Gitu. Kenapa? Karena yang dilihat hanya keadaan awal si A ditambah B, kemudian keadaan akhirnya si D. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya kita tuliskan itu menjadi delta H1 ditambah delta H2 itu ternyata sama dengan delta H3. Ini dia. Jadi yang diperhatikan itu hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Itu kalau menurut hukum Hess. Oke? Kemudian kalau dari sini kita lihat kalau dari penulisannya nih, ternyata kalau misalnya kita jumlahkan semua dari delta H1 sampai delta H3 itu hasilnya sama dengan 0 gitu. Kok bisa ya? Karena kalau misalnya kita tuliskan nih, kalau kita tuliskan secara matematikanya, yang satu arah itu kita tuliskan lambangnya sama. Jadi kalau positif ya positif, tandanya sama dia. Kalau misalnya berlawanan arahnya itu baru beda tandanya ya. Jadi kalau misalnya misalnya yang kita ambil adalah searah jarum jam, ya kan? Kita lihat yang searah jarum jam itu apa aja? Kita lihat di sini ada delta H1. Kita tuliskan delta H1-nya. Kemudian apalagi yang searah dengan jarum jam? Ada delta H2. Lihat tanda panahnya. Berarti ditambah delta H2. Kemudian kita lihat lagi tanda panahnya ada di mana? Delta H3, tapi kita lihat tanda panahnya ternyata berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini berarti delta H3 itu tandanya adalah negatif. Berarti negatif delta H3. Itu sama dengan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Gitu. Oke? Nah, kalau kita lihat sama yang di atasnya sama ya sebenarnya nilainya. Yang di atas katanya delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3. Sedangkan yang di bawah katanya delta H1 ditambah delta H2 dikurang delta H3 itu sama dengan 0. Kalau kita lihat dari yang pertama, persamaan yang pertama, kalau misalnya kita pindahkan delta H3 dari sisi kanan ke sisi kiri, berarti kan kalau dia pindah ruas berarti beda juga tandanya, berubah tandanya, ya kan? Dari positif berubah jadi negatif. Sama ya, sama yang di bawahnya. Itu dia hukum Hess, oke? Jadi ingat ya, kalau hukum Hess itu yang diperhatikan hanya keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi. Dia tidak memperhatikan tahap-tahapnya, oke? Nah, kemudian di hukum Hess ini ada
4 macam soalnya, ya kan? Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu soal model bagan. Nah, kalau yang model bagan seperti contoh yang di atas ya. Itu. Kemudian yang kedua nanti ada soal yang dia modelnya berupa diagram. Diagram reaksi, diagram energi, ya. Kemudian yang ketiga ada reaksi. Nanti kita lihat contohnya, dan yang terakhir itu ada diberikan data delta HF. Masih ingat ya delta HF minggu lalu apa? Delta HF itu entalpi pembentukan standar. Jadi nanti kita bakal dikasih data pembentukan standar dari senyawa-senyawa yang ada di reaksi tersebut, baru kemudian kita disuruh nyari delta H reaksinya, gitu. Dimana delta H reaksinya itu besarnya adalah delta H pembentukan produk, jadi jumlah delta H pembentukan produknya, kemudian dikurang dengan delta H pembentukan dari reaktannya. Gitu dia, oke? Jadi nanti kita lihat di contohnya. Oke, jadi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini masih model bagan ya, seperti yang di hukum Hess yang tadi. Kita lihat di sini katanya ada SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3 dengan entalpi sebesar X kilojoule. Kemudian di sini katanya ada S ditambah 3/2O2, dia menghasilkan SO3 dengan entalpi sebesar negatif 790 kilojoule. Nah, si S ditambah 3/2O2 tadi itu juga bisa menghasilkan SO2 ditambah setengah O2 dengan entalpi sebesar negatif 593 kilojoule. Nah, di sini yang ditanya adalah si X-nya. Kira-kira berapa X-nya? Gitu. Oke? Nah, dari sini kan bisa kita cari ya dari dari hukum Hess yang tadi. Tadi katanya kan kalau misalnya dia searah itu bisa kita jumlah, kalau misalnya beda arah itu baru tandanya beda, jadi negatif, jadi dikurang dia, ya kan? Baru kemudian setelah dijumlah hasilnya adalah 0. Gitu. Kalau misalnya nih Ibu buat di sini, ini delta H1, kemudian yang di sini delta H2, kemudian yang di sini adalah delta H3. Kira-kira gimana nih kita nuliskannya? Berarti kita lihat yang searah dengan jarum jam. Yang searah dengan jarum jam berarti delta H1, ya kan? Kemudian apa lagi? Delta H2-nya kira-kira searah nggak dengan jarum jam? Beda ya, dia berlawanan dengan arah jarum jam, berarti tandanya negatif. Delta H2. Terus kita lihat lagi di sini ada delta H3. Ternyata delta H3-nya juga searah dengan jarum jam. Berarti di sini tandanya positif. Delta H3 setelah kita jumlahkan, ingat hasilnya adalah 0, ya kan? Kemudian di sini apa nih yang mau kita cari? Delta H1 kah, 2 atau 3? Delta H1 ya, karena yang mau kita cari itu adalah si X, ya kan? Berarti delta H1 ini tetap kita letakkan di sebelah kiri, ya kan? Kemudian delta H2 dan delta H3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti delta H1 itu sama dengan delta H2 yang tadinya tandanya negatif, pindah ruas ke kanan berubah jadi positif, berarti jadi delta H2. Kemudian delta H3 di sini tandanya positif, pindah ruas dia berarti jadi negatif. Delta H3 ditambah 0 ya, nggak perlu ditulis, oke? Nah, delta H1 tadi nilainya berapa? X. Oke? Kemudian delta H2 kita masukkan delta H2-nya di sini sebesar 790 kilojoule. Kemudian dikurang delta H3, dikurang delta H3 katanya negatif 593. Berarti dikurang negatif 593 kilojoule. Oke. Nah, sekarang kita lihat 790 dikurang negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif ya. Berarti 790 kilojoule
berubah jadi ditambah 593 kilojoule. Kira-kira berapa nih hasilnya? Jadi hasilnya adalah 1383 kilojoule. Oke, berarti ini nilai X-nya ya. Artinya SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3, entalpi reaksinya adalah sebesar 1383 kilojoule. Gitu, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua itu dia berupa diagram ya, diagram energi. Oke, kita lihat di sini ada katanya 2H2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas juga, dia menghasilkan 2H2O dalam fase gas. Dia mempunyai entalpi sebesar delta H1. Kemudian di mana entalpi delta H1 ini sebesar negatif 484 ya. Di sini kalau kita lihat dari diagramnya, ya kan? Kemudian di sini 2H2O ditambah 2H2O dalam fase gas itu menghasilkan 2H2O dalam fase liquid, ya kan? Kemudian di sini ada 2H2O dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas juga, ya kan? Dia menghasilkan 2H2O dalam fase liquid dengan entalpi sebesar negatif 580 gitu. Nah, di sini yang ditanya itu adalah nilai dari delta H2. Berarti nilai dari entalpi untuk reaksi 2H2O dalam fase gas menghasilkan 2H2O dalam fase liquid. Oke, jadi gimana nih kira-kira cara ngerjainnya? Caranya adalah kita lihat di sini. Di sini ada delta H1 sama delta H2. Kalau kita lihat dari tahap-tahap reaksinya berdasarkan hukum Hess yang tadi, ya, kita lihat di sini keadaan mula-mulanya itu adalah 2H2 ditambah O2, ya kan, dalam fase gas. Keadaan akhirnya itu adalah 2H2O dalam fase liquid, ya kan, dimana yang pertama kita lihat ada yang bertahap-tahap dan ada yang secara langsung. Kalau yang bertahap-tahap dia punya 2H2O ditambah O2 dalam fase gas, itu menghasilkan 2H2O dalam fase gas dengan entalpi sebesar delta H1. Berarti kita tuliskan delta H1. Kemudian ditambah dengan 2H2O dalam fase gas menghasilkan 2H2O dalam fase liquid. Di sini dia punya entalpi sebesar delta H2. Berarti di sini ditambah delta H2 sama dengan gitu. Karena di sini sama ya hasilnya itu 2H2O dalam fase liquid. Bedanya yang di sini bertahap-tahap, yang di sini secara langsung. Nah, yang secara langsung itu sebesar berapa entalpinya? Sebesar delta H3. Jadi kalau dari diagram ini penulisannya adalah delta H1 ditambah delta H2 itu sama dengan delta H3. Gitu, oke? Bisa ya? Nah, yang ditanyakan delta H2 nih. Berarti kita tulis aja di sini delta H2. Yang nggak kita butuhkan itu kita pindah ruaskan. Oke, berarti ini tetap delta H3. Delta H1 di sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya dia positif pindah ruas maka jadi negatif delta H1. Maka berubah ya, jadi delta H2 itu sama dengan delta H3 dikurang delta H1. Sekarang tinggal kita masukkan aja nilainya. Oke? Delta H3 di sini berapa delta H3-nya? Negatif 580 kilojoule, ya kan? Kemudian dikurang delta H1, berarti dikurang delta H1-nya sebesar negatif 484. Balik lagi ya, di sini kita lihat ada tanda negatif, ya kan? Dikurang negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti di sini adalah negatif 580 ditambah dengan 484. Hasilnya sama dengan negatif
96 kilojoule. Itu dia. Berarti di sini delta H2-nya itu adalah 96 kilojoule untuk entalpi reaksi dari 2H2O dalam fase gas menghasilkan 2H2O dalam fase liquid. Ini dia contohnya kalau misalnya hukum Hess dalam bentuk diagram energi. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana di contoh soal yang ketiga ini dia datanya berupa reaksi yang dilengkapi dengan entalpi dari masing-masing reaksinya, ya. Jadi di sini contohnya ada C dalam fase solid ditambah setengah O2 dalam fase gas menghasilkan CO, karbon monoksida dalam fase gas dengan entalpi sebesar negatif 118 kilojoule. Kemudian reaksi yang kedua itu ada 2H2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas, dia menghasilkan 2H2O juga dalam fase gas dengan entalpi sebesar negatif 570 kilojoule. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah entalpi untuk reaksi C dalam fase solid ditambah H2O dalam fase gas menghasilkan H2 dalam fase gas ditambah CO dalam fase gas. Nah, gimana nih cara nyari entalpi reaksinya? Caranya adalah dengan menggunakan data dari reaksi yang udah ada, yang udah diketahui, ya. Gimana caranya? Nah, di sini kalau di hukum Hess, misalnya kita dikasih suatu reaksi, bila reaksi itu dibalik, maka tanda entalpinya itu juga dibalik. Jadi kalau misalnya reaksinya dibalik nih, entalpinya yang tadinya negatif itu berubah jadi positif. Gitu sebaliknya, kalau misalnya entalpinya tadinya positif, reaksinya dibalik, maka entalpinya berubah jadi negatif. Gitu. Kemudian kalau misalnya reaksinya dikali, maka entalpinya itu juga ikut dikali. Gitu. Misalnya reaksinya nih dikali 2, ya kan? Kemudian delta H-nya atau entalpinya itu juga harus kita kali 2. Gitu juga kalau misalnya reaksinya dibagi, berarti entalpinya itu juga kita bagi. Gitu ya. Untuk gampangnya kita lihat aja di contoh. Di sini katanya yang disuruh dicari itu adalah C dalam fase solid ditambah H2O dalam fase gas menghasilkan H2 dalam fase gas ditambah CO dalam fase gas juga, ya kan? Nah, kita lihat C yang diminta itu dia ada di sisi mana? Sisi kanan atau sisi kiri? Di sisi kiri ya. Terus di data itu ada di sisi mana? Kita lihat yang ada C-nya. Ada di reaksi pertama, ya kan? Terus dia juga ada di sisi kiri, berarti udah sama ya. Kemudian diminta C-nya jumlahnya berapa? Diminta 1. Di data juga ada 1. Gitu. Oke, berarti reaksi yang pertama ini nggak ada yang perlu kita ubah, kita tulis aja ulang. Berarti C dalam fase solid, reaksi yang pertama ya kita tulis ulang, ditambah setengah O2 dalam fase gas menghasilkan CO dalam fase gas, delta H-nya tetap ya negatif 118 kilojoule. Kemudian kita lihat di sini, di soal diminta H2O dalam fase gas di sebelah kiri, ya kan? Kemudian dimintanya juga 1, oke? Jadi H2O di sini yang diminta ada di sebelah kiri dan jumlahnya 1. Kita lihat di data H2O itu ada di reaksi keberapa? Ada di reaksi kedua. Tapi ada tapinya nih. Ternyata di reaksi kedua H2O itu dia letaknya ada di sisi kanan dan jumlahnya ada 2. Ya kan? Kan beda tuh yang diminta sama yang diketahui, ya kan? Berarti yang diketahui ini reaksi di soal itu kita balik supaya H2O-nya dia pindah ke sebelah kiri. Oke, jadi H2O di sini yang diminta itu ada di sebelah kiri, ya kan? Dan jumlahnya yang diminta itu cuma 1. Tapi di reaksi yang dikasih di data nih, ternyata H2O-nya itu ada di sebelah kanan dan dia ada 2. Berarti beda ya. Berarti harus kita samakan dulu nih. Berarti dari reaksi yang nomor 2 itu reaksinya harus kita balik supaya H2O-nya itu letaknya jadi di sebelah kiri, ya kan?
Jadi reaksinya ini dibalik. Kemudian di sini H2O-nya yang diminta 1, tapi di data ada 2. Berarti reaksinya selain dibalik itu juga dibagi 2. Oke? Nah, kalau misalnya reaksinya dibalik dan dibagi 2, kita tuliskan dulu reaksinya. Pertama dibalik berarti H2O-nya berubah jadi di sebelah kiri, ya kan? Kemudian dibagi 2. Yang tadinya ada 2 H2O, jadi tinggal 1 aja H2O. Kemudian menghasilkan, ingat ya, dia dibalik. Oke, kemudian dia menghasilkan, kita lihat di sini ada 2H2. Tadi reaksinya dibagi 2 ya, berarti dia tinggal H2 aja. Oke, ingat fasenya apa? Fasenya gas. Ini juga gas ya. Kemudian ditambah, di sini ada O2. Reaksinya tadi dibagi 2, berarti O2, 1 O2 dibagi 2, jadi tinggal setengah O2 dalam fase gas. Nah, delta H-nya, tadi kan Ibu bilang, kalau misalnya reaksinya dibalik, maka tandanya juga dibalik. Tadi di sini negatif 570, berarti kita balik berubah jadi positif 570. Terus, kalau misalnya tadi Ibu bilang reaksinya dibagi, delta H-nya kan juga ikut dibagi tuh, ya kan? Berarti di sini 570 dibagi 2, ya kan? Berarti jadi positif 285 kilojoule. Ini dia. Oke? Jadi ingat reaksi kedua tadi dibalik dan dibagi 2, delta H-nya juga ikut dibalik dan dibagi 2 juga. Gitu, oke? Nah, udah selesai, udah terpakai nih 2 data yang ada di atas, ya kan? Kemudian kita jumlah reaksinya. Oke? Nah, penjumlahan ini dia sistemnya sama kayak eliminasi di matematika. Masih ingat ya? Kalau misalnya dia beda ruas, maka bisa dimatikan. Gitu, oke? Nah, di sini mana aja nih kira-kira yang bisa dimatikan? Kita lihat yang sama, ya. Di sini ada O2 dengan O2, ya kan? Sama-sama setengah jumlahnya. Dah, kita matikan dia. Oke? Nah, ada lagi nggak kira-kira yang bisa kita matikan? Nggak ada ya, udah beda semua, ya kan? Berarti tinggal kita jumlahkan aja, gitu. Oke, kita lihat yang ada di sisi kiri dulu yang ditulis, ya kan? Berarti C dalam fase solid ditambah, ada lagi yang ditambah? H2O, ya kan? H2O dalam fase gas, ada lagi? Gak ada ya? Baru menghasilkan, baru kita tulis yang ada di sisi kanannya. Berarti H2 dalam fase gas, ya kan? Ditambah dengan CO dalam fase gas juga. Oke? Nah, kalau kita lihat hasil reaksinya, kira-kira udah sama atau belum sama soalnya? Kita lihat di sini C ditambah H2O menghasilkan H2 ditambah CO. Udah sama ya? Jumlahnya juga sama, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya hasilnya udah sama, itu artinya jalan kita udah benar. Oke? Nah, berarti yang tinggal kita tambahkan lagi itu adalah delta H-nya. Kita lihat di sini delta H-nya itu negatif 118 ditambah positif 285 kilojoule. Kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya positif 167. Itu dia hasilnya, ya kan? 167 kilojoule. Maka reaksi C dalam fase solid ditambah H2O dalam fase gas menghasilkan H2 dalam fase gas ditambah CO dalam fase gas, entalpi reaksinya adalah sebesar positif 167 kilojoule. Gitu, oke? Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Di sini yang diketahui itu adalah data entalpi pembentukan standar dari masing-masing senyawa dalam reaksi, ya. Di sini contohnya itu ada reaksinya NH3
ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Di mana yang diketahui di sini entalpi pembentukan standar untuk NH3 itu adalah sebesar negatif 46 kJ per mol, ya kan? Kemudian entalpi pembentukan standar untuk HCl itu adalah 92,5 kJ per mol, dan entalpi untuk pembentukan standar NH4Cl itu adalah negatif 314,4 kJ per mol, ya kan? Nah, di sini yang ditanya adalah entalpi reaksinya. Tadi sebelumnya udah ada sedikit Ibu singgung ya, gimana caranya nyarinya kalau misalnya yang ditanya entalpi reaksi dan yang diketahui adalah entalpi pembentukan standar, ya kan? Tadi rumusnya adalah delta H itu sama dengan delta H F atau entalpi pembentukan senyawa-senyawa yang ada di produk dikurang dengan entalpi pembentukan dari senyawa-senyawa yang ada di reaktan. Ya kan? Kita lihat di sini yang ada di produk itu ada apa aja senyawanya? Ada NH4Cl, ya kan? Berarti di sini delta HF NH4Cl ada lagi? Nggak ada ya, berarti langsung dikurang delta HF yang ada di reaktan. Di reaktan ternyata ada 2 senyawa, ya kan? Berarti kita kasih kurung delta HF apa aja yang ada di reaktan? Ada delta HF NH3 ditambah delta HF HCl. Kita tutup, oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja nilainya, ya kan? Di sini delta HF NH4Cl nilainya berapa? Negatif 314,4 kJ per mol, ya kan? Kemudian dikurang delta HF NH3. Tadi berapa delta HF NH3? Negatif 46 kJ per mol. Negatif 46 kJ per mol, ya kan? Kemudian ditambah dengan delta HF dari si HCl berarti 92,5 kJ per mol. Kita tutup. Oke? Nah, sekarang kita tuliskan aja dulu ulang. Min 314,4 kJ per mol dikurang negatif 46 ditambah 92,5 berarti 46,5. Oke, berarti di sini tinggal negatif 314,4 kJ per mol dikurang 46,5 kJ per mol. Hasilnya itu adalah negatif 360,9 kJ per mol. Jadi entalpi untuk reaksi NH3 dalam fase gas ditambah HCl dalam fase gas menghasilkan NH4Cl dalam fase solid adalah sebesar negatif 360,9 kJ per mol. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.